Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, Kang Fajri. Thanks a lot juga ya sudah berkenan untuk join mengisi suara dan akan men-share experience-nya di podcast Simagro kali ini. Alhamdulillah, kita sudah nggak kerasa nih, sudah di episode ke-23. Dan episode kali ini sangat spesial banget gitu. Karena kali ini kita bakal ngobrolin tentang all about research gitu. Which is itu important banget karena sangat relate ya dengan purpose-nya kita gitu. In the end, everyone pasti ngerjain penelitian ya kalau di agroteknologi. Nah, aku mau ngenalin terlebih dahulu mungkin ya orang yang akan kita coba kepo-kepoin pada malam kali ini. Boleh nggak ya dikenalin dulu? Oke, nama beliau ya Kang Fajri Yulianto, jurusan Agroteknologi Unsil angkatan 2016 dan merupakan salah satu wardi dana hibah PKM ya tahun 2019 yang tembus ke Pimnas ya Kang. Nah, kebetulan ya relate sekali karena skemanya juga tentang penelitian dan dulu tentang asap cair ya Kang ya. Ya betul. Nah, kalau sekarang skripsi juga tentang asap cair masih ya Kang ya? Masih di tentang asap cair. Koma ya berarti dengan asap cair gitu ya. Oke, mungkin boleh dong Kang diceritain kenapa sih bisa relate ya dari PKM sampai ke skripsi gitu, asap cair gitu. Oke, baik. Terima kasih Raisa atas waktu dan tempatnya. Selamat malam teman-teman semua. Mohon izin untuk membagikan beberapa hal yang yang pernah saya alami barangkali ya. Mudah-mudahan bisa ada hikmahnya bagi teman-teman semua terkait dengan kenapa bisa istiqomah di asap cair lagi gitu ya dari PKM ke penelitiannya. Jadi kasusnya ini sebenarnya ketidaksengajaan sebetulnya ya. Awalnya memang setelah PKM selesai, waktu itu ya setelah saya kan dapat maju ke Pimnas itu di semester 7 ya 2019 lalu. Dan itu berbarengan dengan ketika saya mengontrak skripsi gitu. Awalnya memang tidak mengarahkan mengkhususkan asap cair untuk jadi topik penelitian gitu ya, itu pada awalnya. Karena memang dari SK pembimbing pun pembimbing saya bukan Prof Budi gitu ya, bukan pembimbing yang kemarin membimbing PKM gitu, tapi dosen lain gitu ya, yang notabene dia basicnya bukan di tentang asap cair gitu ya. Nah ternyata setelah SK turun, kemudian beberapa hari kemudian saya dapat kabar dari jurusan bahwa Prof Budi itu melakukan semacam negosiasi barangkali ya ke jurusan untuk mengubah ataupun ya mengganti gitu ya, menukar posisi pembimbing saya dengan anak yang salah satu dosen yang dibimbing oleh Prof Budi gitu ya. Jadi saya tukeran dengan salah satu anak beliau gitu ya. Kenapa? Karena memang salah satu alasan kuatnya supaya bisa dilanjutkan lagi PKM-nya gitu ya. Karena kemarin mungkin progresnya sudah cukup baik barangkali ya, bisa disambut sampai ke Pimnas juga. Jadi barangkali Prof Budinya cukup dalam tanda kutip agak senang gitu ya, senang karena memang bisa membawa asap cair ini ke PKM itu sendiri. Jadi dari situlah ditarik sama Prof Budi untuk ya udah kamu penelitiannya asap cair lagi aja, mau diapakan terserah, silakan dicari idenya, nanti konsultasikan lagi ke saya gitu. Jadi awal mulanya dari situ sih, dari Prof Budinya sendiri yang memang masih menaruh kepercayaan alhamdulillah kepada saya, karena memang pada saat itu di tim itu tinggal saya saja yang penelitian, jadi ditarik saja langsung untuk melanjutkan, sekaligus juga menyusun proposal PKM lagi gitu ya tentang asap cair juga, cuman beda topik tuh. Jadi udah sekalian aja kamu bikin penelitian asap cair, silakan jalan. Terus di sisi lain juga kamu coba lagi bikin PKM tapi ya masih tentang ke asap cairan itu. Awalnya dari situ sih, terus ya karena memang sudah dapat kesempatan gitu dan Prof Budinya juga sudah kejurusan, jadi ya sudah dicoba diterima dengan lapang dada ya, dan ya dicoba maksudnya dimodifikasi lagi lah ide-ide yang selama ini sudah terkumpul. Gitu, Raisa. Wah, luar biasa banget ya. Ceritanya benar-benar unpredictable ya berarti. Betul sekali, unpredictable. Iya, oke. Kang, aku mau nanya nih. Boleh. Gimana? Menurut pengalaman Akang sendiri, bagaimana sih caranya dalam menentukan ide penelitian?
Oke, terkait itu ya. Sebenarnya basically dia masing-masing orang punya tekniknya sendiri ya, punya caranya sendiri bagaimana memunculkan ide di dalam pikirannya, bagaimana mencari inspirasi di sekitarnya gitu ya. Setiap orang pasti punya caranya sendiri. Kalau saya sendiri memulainya dengan mencari tahu sih apa minat saya gitu ya. Khususnya di bidang pertanian ini gitu ya. Dari sekian banyak mata kuliah yang sudah saya pelajari selama 6 semester ke belakang, kira-kira termasuk di semester 7 barangkali ya, apa sih mata kuliah yang memang saya menaruh minat banyak di sana gitu. Kemudian setelah saya tahu minatnya di situ, baru dari situ saya mulai mencari membatasi ruang lingkup saya gitu ya. Misalkan nih, contohnya di kasus kalau misalkan yang saya dulu itu membatasi minat saya itu pokoknya saya penelitian ingin skala lab atau dalam istilahnya penelitian in vitro ya. Jadi skala in vitro terkait topiknya apa saya belum tahu, pokoknya saya pengen penelitian in vitro aja di skala lab gitu ya. Nah setelah itu saya coba cari mata kuliah yang menurut saya cukup saya senangi dan ya teman-teman tahu loh pasti gimana apa cirinya mata kuliah yang cukup disenangi gitu ya. Mulai dari kayak ketika ngerjain tugasnya tuh nggak terasa beban sama sekali, ketika ada info-info menarik tentang mata kuliah itu tuh benar-benar dikaji sampai mendalam-dalam gitu ya. Dan kita memang benar-benar larut gitu ya dalam mata kuliah itu. Akhirnya saya putuskan untuk ambil topik di seputar saya membatasi lagi ruang lingkup ide saya itu di seputar bidang proteksi tanaman dan pasca panen, karena pada saat itu semester 7 saya belajar PKHP ya, pengendalian kualitas hasil pertanian ya. Dan ya mulai dari situlah saya coba cari-cari topik tuh tentang proteksi pasca panen gitu ya. Saya buatkan proteksinya dapat, pasca panen juga dapat, jadi ya jatuhnya ke penyakit pasca panen gitu ya. Setelah itu saya coba hubungkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini gitu ya, dengan aset cair yang sudah saya hasilkan gitu, kira-kira apa ide yang menarik. Kalau misalkan ke penyakit-penyakit yang umum barangkali memang itu sudah jadi apa ya, untuk aset cair itu sendiri sudah jadi hal yang lumrah gitu ya, maksudnya hal yang sudah bisa ditebak gitu ya, maksudnya sudah terbayang lah, oh pasti signifikan gitu ya. Saya coba cari lagi fenomena-fenomena yang memang belum terjadi gitu ya, yang belum diteliti lebih lanjut. Akhirnya ketemulah satu patogen yang pada saat itu masih belum banyak diteliti, dan ternyata patogen ini di skala dunia itu menyebabkan kerugian yang cukup besar gitu ya, bahkan posisinya ada di nomor 2 gitu. Jadi kesitulah akhirnya dapat ketemu dengan patogen yang saya inginkan. Jadi saya mulai dari cari tahu saya minatnya itu apa, kemudian membatasi ruang lingkup penelitiannya ingin skala apa, sebesar apa, seluas apa. Setelah itu nanti hubungkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi. Setelah itu baru sih saya dapat idenya kayak gitu. Cuman kan ini baik lagi ke ini ya, ke setiap orang gitu. Setiap orang juga punya caranya sendiri lah gitu. Ada yang dengan menggali cerita dari kakak tingkatnya, ada juga yang dengan membaca topik-topik penelitian-penelitian sebelumnya, ada juga yang dengan kayak semacam apa ya, saya mah gak mau ambil pusing lah, pengennya penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan tinggal di tanaman selesai, ada yang seperti itu ya. Jadi basically itu baik lagi ke orang lain, ke orang yang bersangkutan sih kalau menurut saya itu dulu. Cuma kalau dari saya sendiri mulai dari minat sih, saya ketahui minat saya dulu apa, kurang lebih gitu. Oh iya, baik Kang. Lanjut ya Kang. boleh ini kok jadi interview ya kesannya. Lalu pertimbangan apa aja sih yang dihadapi Kang saat memilih topik penelitian? Banyak sekali ya pertimbangannya ya. Yang pertama dan paling utama kemampuan mulai dari finansial dan fasilitas yang dimiliki saat itu ya. Karena memang penelitian saya ini bukan proyekan ya, artinya penelitian dana pribadi, sehingga saya juga sempat memikirkan kayak wah ternyata bahan-bahan lab itu tidak murah gitu ya. Kemudian belum lagi kesediaan bahan-bahannya itu memang tidak bisa dijangkau secara offline gitu ya. Artinya kita mesti beli online dan itu pun kualitasnya memang belum bisa kita jamin gitu ya. Jadi pertimbangannya di pertama yang saya utamakan itu yang pertama itu kemarin di kemampuan finansial saya. Kira-kira tabungan saya cukup nggak nih buat melaksanakan penelitian saya dari awal sampai akhir gitu ya. Atau enggak ya apakah memang semua keperluan bahan-bahan itu bisa saya beli atau tidak gitu. Kemudian selain itu juga saya mempertimbangkan ini sih fasilitas-fasilitas yang ada di kampus saya sendiri gitu ya. Karena memang kampus kita terbatas ya fasilitasnya, sehingga pada beberapa kondisi alat-alat pun belum terlalu cukup banyak gitu ya, sehingga dalam melaksanakan penelitiannya pun ada beberapa parameter yang di jurnal-jurnal disarankan untuk diuji, tapi dari saya sendiri tidak terlalu tidak memprioritaskan gitu ya, karena memang dari segi fasilitas tidak mendukung, dan ya khawatirnya kalau misalkan dengan fasilitas yang seadanya hasilnya pun juga tidak akan tidak cukup memuaskan gitu ya, sehingga ya saya tidak prioritaskan parameter tersebut gitu ya.
Dua itu sih yang paling saya pertimbangkan dari segi kemampuan finansial saya pribadi gitu ya, tabungan untuk penelitian itu sendiri, juga dengan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus gitu ya. Jadi halnya kalau misalkan penelitian kita itu masuk ke proyekan dosen gitu ya, kita tidak perlu memperhatikan kedua hal tadi gitu ya, kedua kemampuan finansial dan kemampuan fasilitas gitu ya, karena memang biasanya ya kalau misalkan proyekan-proyekan dosen itu dari segi finansial pasti didukung oleh dosennya gitu ya, punya dana tersendiri lah gitu, artinya kita tidak perlu khawatir. Pun dari segi fasilitas itu pasti nanti ditunjang sih, entah itu kayak semacam pengujian ke laboratorium memang sudah teruji dan kita tidak perlu memikirkan biayanya, tidak perlu memikirkan teknisnya gitu sih, kita tinggal hanya eksekusinya aja. Itu sih, jadi kalau dari saya pribadi karena memang proyeknya mandiri gitu ya, tidak dibiayai, tidak didanai oleh pihak manapun, jadi kedua itu sih yang paling saya coba pertimbangkan dalam-dalam sih gitu. Jadi pertimbangannya lebih ke kemampuan dan finansial ya, Kang? Ya, betul sekali. Terus ada nggak sih, Kang, hambatan atau kendala saat penelitian? Pasti ada sih, dan ya tergantung, pasti ada sih maksudnya. Beberapa hambatan mungkin setiap orang juga beda ya, bergantung juga ke tingkat kesulitan penelitian itu sendiri gitu ya. Kalau misalkan dari studi kasus penelitiannya saya sendiri ya, karena memang saya bermain dengan makhluk hidup, makhluk ciptaan Tuhan juga, jadi mungkin hambatannya memang di awal sempat tidak terkoneksi dengan baik gitu ya, antara saya dengan patogen yang saya jadikan sebagai topik penelitian gitu ya. Jadi di awal-awal saya kesulitan sekali mencari isolatnya gitu ya, karena memang isolatnya ini belum ada di balai manapun, juga belum dikoleksikan di LIPI ya, jadi saya tidak bisa membelinya secara komersil gitu, artinya saya mesti isolasi secara mandiri gitu ya. Nah, sembari isolasi secara mandiri juga saya cari coba teknik-teknik yang lainnya kemarin tuh, jadi sambil menghubungi peneliti-peneliti yang sebelumnya meneliti tentang patogen tersebut gitu ya, dan akhirnya alhamdulillah dapat relasi dari peneliti yang sebelumnya pernah meneliti tentang patogen yang sama. Kemudian beberapa hambatan yang lain juga mulai dari kayak semacam ini ya, yang analisable itu kemarin dari kasus yang ya pandemi yang kemarin itu lah. Jadi selama hampir 3 bulan barangkali saya tidak bergerak sama sekali gitu ya, karena terjebak di rumah dan di kampus pun pergerakannya dibatasi. Itu memang unpredictable banget sih, jadi kayak ya udah mau digimanakan lagi, jadi ditunda dulu selama 3 bulan. Selebihnya mah hambatan-hambatan biasanya mulai dari kayak semacam ini sih, kayak lebih, bahkan menurut saya ya, selama saya penelitian pun hambatan itu cenderung berasal dari diri sendiri sih, bukan dari kayak semacam penelitian itu sendiri, yang jatuhnya imbasnya ke penelitian gitu. Jadi kayak semacam muncul rasa malesnya kah, atau enggak kayak semacam muncul tidak semangat dalam penelitiannya kah gitu, atau bahkan muncul kegiatan-kegiatan yang lebih menarik dari penelitian kah gitu, lebih ke arah sana sih. Cuma sejauh ini memang yang paling kerasa itu yaitu yang paling di awal sih, di awal-awal di pencarian isolat patogen yang saya butuhkan gitu sih kalau di penelitian saya. Cuman selama mendengar beberapa teman-teman seangkatan saya yang mengalami kendala itu, ada yang memang mengalami kendala dari ini ya, di kayak semacam bahan baku yang dia gunakan gitu ya, mulai dari kayak semacam kualitasnya yang jelek gitu ya, karena memang dia tidak cek dan recheck terlebih dahulu di awal, sehingga mesti mengulang lagi dari awal. Belum lagi kayak hambatan-hambatan kehilangan barang, karena memang penelitiannya di skala lapangan ya, dan itu sangat sangat riskan sekali gitu ya, karena memang gangguan-gangguan orang luar yang tidak diharapkan juga. Jadi sempat beberapa teman saya yang penelitiannya di skala lapangan itu mengalami beberapa barang yang kehilangan gitu ya. Dan masih beberapa banyak hambatan-hambatan lain sih yang memang menurut saya kalau misalkan memang dikaji kembali itu berasalnya dari ini sih, dari diri sendiri. Selebihnya mah ya karena efek penyesuaian lingkungan aja barangkali ya selama penelitian. Itu sih kurang lebih dulu. Wah, luar biasa ya, Kang, banyak hambatannya. Lumayan. Wah, Kang, saya mau nanya juga nih. Gimana? Dari tadi soal yang hambatan itu berhubungan dari soal yang dari Lulu gitu. Dari beberapa hambatan yang sudah Kang rasakan dalam penelitian Akang gitu, bagaimana sih cara mengatasi hambatan tersebut gitu? Oke. Versi saya mengatasi hambatan tersebut
pertama barangkali ya, ini versi saya, benar-benar versi saya. Saya langsung ini sih perbaiki spiritual saya barangkali ya. Menurut saya pribadi ya kerasa sekali gitu titik perubahan peningkatan ataupun penurunan spiritualitas itu akan sangat terasa sekali di penelitian yang kemarin saya lakukan gitu. Jadi terasa sekali ketika ada hambatan, kemudian setelah direnungkan ternyata memang beberapa kegiatan-kegiatan spiritual saya mulai tidak baik dan itu berdampak ke penelitian saya gitu. Jadi kalau saya pribadi mulai dari perbaikan ke spiritualitas saya sendiri sih, karena memang itu cukup menenangkan saya sih. Selain memang walaupun memang kita tidak mendapatkan solusi secara langsung gitu ya, tapi setidaknya dengan saya memperbaiki spiritualitas saya, pikiran saya jadi lebih tenang, hati saya jadi lebih tenang, sehingga dalam mencari solusi, dalam mencari masukan-masukan untuk permasalahan yang sedang saya alami pun cenderung lebih lebih tenang lah, lebih damai gitu. Tidak hanya ketika memang saya amati beberapa teman saya memang sedang mengalami hambatan, tingkat stresnya agak lebih tinggi gitu ya, karena memang memang dia entah punya teknik tersendiri atau seperti apa, ketika memang dia tidak memperbaiki spiritualitasnya, menurut saya memang dia pasti akan tetap merasa stres gitu, walaupun memang solusinya sudah ditemukan. Kalau saya pribadi sih berdasarkan pengalaman saya langsung ini sih, yang saya pikirkan bukan lagi kayak aduh ini solusinya seperti apa, atau gimana nih cara menyelesaikannya, tapi ke menenangkan hati dulu sih. Kalau saya, hati dan pikiran mesti ditenangkan dulu supaya ketika mencari solusinya bisa lebih damai, bisa lebih tenang gitu. Toh tertemu atau tidak pasti akan ketemu sih solusinya, cuman masalahnya kan jalan menuju solusinya itu apakah kita tempuh dengan jalan yang damai atau tergesa-gesa atau seperti apa gitu. Itu yang jadi pilihannya sih. Jadi yang paling utama itu. Kemudian setelah perbaiki spiritualitas ya baru saya coba cari-cari kaji-kaji jurnal, kaji-kaji beberapa masukan-masukan dari beberapa kakak tingkat, kemudian dari dosen pembimbing juga dimintai pendapatnya gimana kalau misalkan terjadi kasus kayak gini, apa yang saya lakukan gitu. Itu sih, jadi kurang lebih gitu, dari memperbaiki spiritualitas dulu baru ke manusianya, baru ke hablum minannasnya gitu. Jadi minta pendapat, minta bimbingan dosen pembimbing baiknya seperti apa, baru dieksekusi. Gitu kurang lebih Erwin. Tapi tiap orang punya tekniknya sendiri ya. Kalau yang saya lakukan kemarin selama penelitian begitu sih, dan itu cukup kerasa sekali bagi saya. Oke Kang, jadi Kang itu intinya mah lebih pertama itu lebih meningkatkan ke spiritualnya gitu Kang. Ya betul sekali ya. Itu teknik saya seperti itu. Oke. Bisa dicoba nih. harus siapa tahu cocok. Mau nanya lagi nih Kang. Kalau yang tadi kan yang mengatasi hambatan, yang kedua kan mencari sumber-sumber kan. Nah, kalau sumber referensi yang bisa menjadi acuan saat penelitian itu apa saja gitu yang pernah Akang lakukan gitu untuk mencari sumber referensi tersebut? Oke. Kalau saya pribadi sih menyortir sumber-sumber yang saya gunakan itu, pertama memang saya lihat dulu dari mana saya dapatkannya. Kalau misalkan saya dapatkannya dari Google umum ya, Google yang pencarian umum, itu mesti dipikirkan ulang sih. Jadi kadang ketika kita mencari Google umum itu beberapa isian ataupun beberapa kayak semacam karakteristik ataupun syarat standar daftar pustaka itu kadang tidak terlengkapi gitu, kadang tidak terpenuhi gitu. Jadi saya lebih sering mencari sumbernya itu langsung ke jurnal yang memang cukup terreputasi gitu ya. Minimalnya dia punya nama jurnal yang jelas, nama penulis yang jelas, kemudian tahun terbit yang jelas, dan diterbitkannya tahun-tahunnya sekarang gitu, artinya 5 tahun ke belakang lah gitu. Itu sih yang utama. Jadi saya lihat dulu kayak semacam bukan isi juga, maksudnya kayak semacam kalau di daftar pustaka kan mesti ada kayak nama, tahun, nama jurnal, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, saya lihat dulu sih kelengkapan itunya ada atau tidak, karena memang nanti akan sangat berpengaruh sekali gitu ya ketika kita menggunakan sebuah jurnal ataupun sebuah sumber yang tidak lengkap gitu ya, artinya isiannya tidak lengkap, tidak ada nama jurnalnya, nanti di daftar pustaka juga akan terkendala gitu ya, sehingga saya menghindari hal tersebut. Lebih ke kayak nyari jurnal-jurnal yang memang cukup bereputasi dan memang terpercaya dan juga bisa diakses gitu ya. Kalau misalkan memang kan ada juga beberapa jurnal yang memang tidak bisa diakses dan bahkan berbayar gitu ya. Jadi saya lebih ke arah sana sih. Yang penting parameter bukan parameter juga sih.
kayak semacam ya bisa dikatakan parameter-parameter untuk daftar pustakanya memenuhi lah gitu, mulai dari kayak semacam nama yang jelasnya ada, tahun terbitnya ada, jurnalnya juga ada, kemudian tahun terbit sudah ya. Kemudian reputasi dari jurnal itu sendiri sih. Terlebih jika dia jurnalnya tingkat atas ataupun levelnya udah level yang atas gitu atau level yang dasar, itu tidak masalah sih bagi saya. Yang penting memang masih ada informasi ataupun ilmu yang bisa saya ambil dari jurnal tersebut ya. Perihal peringkat itu mungkin lebih ke apa ya, nilai tambah sih. Gitu paling Erwin. Oke Kang, saya menanggapi dulu gitu perihal yang jurnal-jurnal yang ada di internet, misalkan dari Google gitu Kang. Apakah ada gitu link yang terpercaya atau yang valid gitu yang Akang sudah tahu gitu? Oke, beberapa mungkin sudah sering digunakan juga ya. Kalau saya lebih sering menggunakan untuk cari jurnal itu di Google Scholar ya. Dia kayak semacam ya anaknya Google atau enggak temannya Google mungkin. Cuman ini memang nanti ketika teman-teman melakukan pencarian di Google Scholar itu nanti yang munculnya jurnal-jurnal dan buku-buku. Biasanya saya di situ yang pertama. Terus kalau nggak nemu di situ, saya biasanya juga nyarinya langsung di Science Direct. Science Direct ya. Di dua itu sih yang sering saya pakai di Google Scholar dan Science Direct. Karena memang ketika kita pakai Google Scholar ya, biasanya nanti dia juga dialihkan ke website asli jurnal-jurnal itu sendiri sih. Jadi kadang memang beberapa ketika mencari di Google Scholar nanti dialihkannya langsung ke Science Direct gitu. Ada juga nanti ketika Google Scholar nanti diarahkannya ke website jurnal fitopatologi atau bahkan website jurnal agronomi atau website jurnal apa gitu yang memang itu tempat downloadnya gitu. Cuman secara umum bisa kita akses paling dasarnya sih di Google Scholar. Kalau nggak di Google Scholar saya biasanya langsung cari di Science Direct. Kalau yang Science Direct ini memang dia khusus jurnal internasional karena memang ya lumayan lah, maksudnya kita bisa ngambil juga dari jurnal-jurnal internasional yang mungkin udah lebih lebih maju barangkali ya perkembangan ilmu pengetahuannya. Jadi saya juga beberapa ngambil di jurnal, hampir mungkin 50% bisa dikatakan ada dari jurnal internasional sih, karena memang kajian topik penelitian saya ada di jurnal internasional. Jadi pakainya di situ saya lebih sering di dua itu sih. Dan ini juga cukup direkomendasikan oleh beberapa kakak tingkat yang dahulu melakukan penelitian juga sejenis gitu. Dua tempat itu sih yang paling sering digunakan. Gitu Erwin. Oke Kang, siap. Dalam hal mau nanya juga nih yang Kang, dalam hal kan tadi kita sudah tahu gitu bagaimana cara mencari referensi yang terpercaya gitu, yang valid juga. Dan apabila gitu Akang memilih suatu masalah gitu, dan bagaimana gitu cara merumuskan suatu masalah tersebut dengan baik dan benar dalam penelitian Akang gitu. Oke, merumuskan masalah ya. Ini barangkali bisa diawali dengan latar belakang terlebih dahulu sih. Jadi kita mesti punya latar belakang yang jelas terlebih dahulu tentang apa, karena memang latar belakang itu kan ini ya menggambarkan tentang apa yang akan kita lakukan ke depan di penelitian tersebut ya. Menggambarkan fenomena yang sedang terjadi apa, kondisi realnya seperti apa, kondisi idealnya seperti apa, lalu solusi yang ditawarkannya seperti apa. Jadi mulai dari latar belakang dulu. Kalau misalkan kita memang sudah punya latar belakang yang jelas, nanti di rumusan masalah bisa kita sempit lagi dan perjelas lagi sebenarnya apa yang akan kita tuju dan apa yang pengen kita cari sebenarnya di penelitian ini. Karena kedua tersebut sangat berhubungan sekali sih. Jadi latar belakang dan rumusan masalah itu mesti berkesinambungan barangkali ya bahasanya. Jadi harus saling menyambung. Ketika di latar belakang kita berbicara tentang A, maka rumusan masalahnya pun harus seputar A dan subbab A gitu. Gak bisa latar belakangnya A tapi rumusan masalah kita malah berbicara tentang hal yang B gitu. Dimulai dari latar belakang terlebih dahulu sih menurut saya. Kita mesti mengidentifikasikan terlebih dahulu masalah umumnya seperti apa yang sedang terjadi, kemudian kondisi idealnya seperti apa, lalu kondisi real saat ini seperti apa, terus solusi yang teman-teman tawarkan itu bagaimana gitu. Nah nanti baru dari situ, dari solusi yang teman-teman tawarkan itulah baru muncul kayak masalah. Sebenarnya apakah pengaruh solusi ini bisa baik atau tidak, kemudian apakah dampak solusi ini bisa berdampak atau tidak, kemudian bagaimanakah respon terbaik dari solusi yang teman-teman tawarkan. Lebih ke arah sana sih. Sederhananya mulai dari latar belakang dulu yang jelas.
Kalau latar belakangnya udah jelas, insya Allah di perumusan masalahnya pun bisa lebih terarah. Gitu kurang lebih. Oke Kang, jadi lebih intinya lebih ke latar belakang dulu gitu Kang ya, agar nanti dalam hal menyesuaikan ke rumusan masalah yang lainnya bisa tercapai gitu ya Kang. Iya betul. Kalau saya pribadi sih gitu. Oke, aku mau nanya juga nih, Kang. Gimana? Jadi kan tadi yang sebelum nanyain rumusan masalahnya, pertanyaan Erwin sebelumnya kan tadi yang sumber referensi itu kita bisa dapat dari dua ya tadi, Google Scholar sama Science Direct. Nah, biasanya juga jurnal internasional itu lebih lengkap gitu ya dibanding dengan jurnal di dalam negeri barangkali. Jadi mulai dari segi update-nya gitu ya. Nah itu biasanya sih kan kalau jurnal internasional kan suka berbayar ya. Jadi benar-benar menghargai ilmu gitu ya. Jadi nah mungkin bisa sih direkomendasikan nggak gimana caranya buat dapetin akses jurnal internasional, barangkali dari teman-teman yang lain belum pada tahu gitu. Ya sebenarnya menurut saya pribadi dan memang sepengetahuan saya juga ini masih jadi hal yang pro kontra ya gitu ya di ruang lingkup penelitian atau bahkan di bidang akademik gitu ya, terkait dengan kita mengakses jurnal yang berbayar secara cuma-cuma, apakah itu memang diperbolehkan atau tidak gitu. Ini masih menjadi pro kontra sih, setahu saya memang sejauh ini memang ada yang pro juga ada yang kontra gitu ya. Cuman sejauh ini memang saya sendiri melakukan tindakan entah ya, ini mungkin barangkali trik yang umum dan memang ketika teman-teman mencari keyword di Google pun juga pasti munculnya langkah yang saya lakukan sekarang gitu. Jadi mungkin ini sudah jadi rahasia umum yang memang dilakukan oleh banyak orang bahkan di kalangan pendidik gitu ya. Khususnya memang yang keterbatasan dalam dana untuk membeli jurnal berbayar gitu ya. Jadi biasanya kalau misalkan saya menemukan sebuah jurnal yang berbayar, namun ternyata jurnal tersebut pengen saya miliki sekarang gitu karena memang ada info yang menarik di dalamnya. Saya biasanya menggunakan fitur ini sih, Skyhub. Jadi ada sebuah website khusus, saya sebutkan di sini sci-hub.se, di mana di website tersebut kita tinggal memasukkan URL ataupun nomor doi-nya dari jurnal yang kita pengen akses, tinggal dikopikan ke situ, nanti tinggal memasukkan kayak semacam captcha-nya, nanti kita masukkan dan ada gitu ya, jurnalnya terbuka secara otomatis tidak secara cuma-cuma tanpa membayar sepersen pun gitu. Biasanya saya menggunakan fitur Skyhub sih, soalnya memang dari kakak tingkat pun ini mungkin warisan turun-temurun ya, dari angkatan-angkatan sebelumnya pun melakukan hal yang sama dengan seperti itu, dan memang ini sudah menjadi hal umum sih bagi saya memang di kalangan mahasiswa barangkali ya, dan ketika mencari di Google pun rata-rata memang rekomendasi caranya itu seperti itu gitu. Cuman ini menjadi pro kontra sih ketika memang teman-teman berada di posisi yang kontra dengan mengakses jurnal internasional secara cuma-cuma karena mungkin ada pertimbangan kayak semacam tidak tega dengan penelitiannya kah, atau mungkin ada pertimbangan lainnya, ya monggo dipertimbangkan dengan mencari referensi-referensi yang lebih mudah untuk diakses gitu. Cuma kalau saya pribadi memang cenderung ke yang mungkin bisa dikatakan bukan pro juga sih, cuman ya memanfaatkan kesempatan yang ada barangkali ya. Kalau misalkan jatuhnya ini tidak legal ya mudah-mudahan dimaafkan sih. Cuman sejauh ini ya memang tidak terjadi masalah apapun dan tidak ada semacam pemblokiran apapun dari pihak internet itu sendiri sih. Jadi saya pakai fitur Skyhub. Websitenya skyhub.se biasanya di situ, dan itu digunakan oleh banyak orang juga gitu, termasuk warisan-warisan dari kakak tingkat saya pendahulu. Gitu, Royce. Oke, siap. Saya juga sering pakai itu sih. Wah. Ya mungkin kantong mahasiswa nggak bisa untuk membeli jurnal. Iya, betul. Lumayan sekali ya. Iya, padahal kalau dibuka kan jadi amal jariah ya sebenarnya. Iya, betul. Konsep Islaminya di situ, cuman ya kita mesti wajar juga barangkali memang ada hal-hal lain. Oke, mungkin kalau tadi pertanyaan dari Erwin sama Lulu tuh kan terkait dengan tadi tuh nanyain tentang ide, terus kendala, terus juga referensi dan rumusan masalah gitu. Nah kalau aku sih mau nanyain tentang yang mungkin ini kebanyakan ya dari
ya kondisi mahasiswa tingkat akhir gitu ya. Maksudnya kondisi psikologis barangkali. Jadi kebanyakan mungkin mahasiswa tingkat akhir tuh kayak ngalamin stuck gitu, kondisi di mana kayak ya nggak mau ngapa-ngapain gitu kan, istilahnya pengen apa ya, mungkin menenangkan diri gitu. Nah itu kalau dalam kondisi seperti itu baiknya gimana ya? Baiknya kalau misalnya memang teman-teman butuh istirahat dan butuh waktu senang ya senang-senang aja, boleh sah-sah aja gitu. Toh selama ini pun ketika saya memang merasa penat dan butuh istirahat ya istirahat gitu, karena memang ketika dipaksakan pun saya pribadi tidak merasa baik gitu ketika memang sudah lelah sekali kemudian memaksakan untuk mengerjakan tugas akhirnya ataupun mengerjakan tugas akhir yang memang perlu konsentrasi yang tinggi, bagi saya itu tidak baik sih. Jadi saya lebih memilih untuk istirahat 1 hari 2 hari nggak masalah gitu, cuman yang perlu jadi perhatian memang khawatirnya keterusan gitu. Kita mesti punya ini sih, mesti punya reminder, entah itu reminder dalam bentuk aplikasi virtual atau memang reminder yang teman gitu ya, yang nyata gitu, yang saling menyemangati ataupun saling menyemangati lah gitu. Itu sih. Jadi kalau misalkan memang berada di posisi yang jenuh dan memang benar-benar pengen liburan, saran saya sih memang ya udah liburan aja gitu. Boleh main, boleh tidak memikirkan skripsi selama beberapa waktu gitu ya. Cuman ya yang mesti jadi perhatian itu supaya tidak keterusan, teman-teman juga mesti memasang alarmnya gitu dalam tanda kutip ya. Entah itu alarm di HP-nya kah dalam bentuk ya alarm biasa gitu ya, atau memang teman-teman kayak semacam seorang teman yang memang yaitu cukup bisa diandalkan gitu ya dalam menasihati kebaikan atau dalam memberikan nasihat-nasihat kepada kita, itu juga bisa dimanfaatkan sih. Jadi kalau menurut saya pribadi, dan memang selama ini juga bersama teman-teman yang lain juga kalau misalkan lagi capek, ya udah istirahat aja gitu. Kalau dipaksakan pun juga memang terjalan, tapi rasanya akan sangat mengganjal sekali gitu. Jadi lebih memilih untuk mengistirahatkan gitu. Atau memang skripsi itu di semester 8 karena memang tidak ada mata kuliah lagi, ya memang salah satu pertimbangannya barangkali itu, supaya ketika kita merasa benar-benar jenuh dan benar-benar pusing akan tugas tersebut, ya kita bisa beristirahat sejenak tanpa perlu memikirkan mata kuliah yang lainnya gitu. Mungkin salah satu alasan kenapa skripsi diambil dispesialkan ataupun dibebaskan dari mata kuliah lain, kurang lebih menurut saya gitu sih hikmahnya. Jadi kalau capek ya istirahat, setelah istirahatnya cukup baru lanjut lagi, supaya tidak keterusan ya pasang alarm sesuai dengan kebutuhan, entah itu alarm di aplikasinya atau alarm yang di temannya gitu, supaya menasihatinya gitu. Dan jangan lupa untuk ini sih, jaga lingkungan kalau misalnya udah di tingkat akhir, karena biasanya ketika kuliah nih kita sah-sah aja gitu ya, punya teman kelompok yang semangat sekali gitu ya mengerjakan tugas laporan, tugas makalah, pokoknya dapat hari itu tugas, hari itu juga harus dikerjakan gitu sama teman kelompok. Kadang ketika masuk masanya tugas akhir, beberapa teman mulai menunjukkan apa ya, tanda kutip mungkin sikap aslinya gitu ya, karena memang beberapa orang teman-teman di kelompok saya pun juga seperti itu. Jadi ketika kuliah semangat mengerjakan tugas, tapi ketika tugas akhir karena memang tidak ada beban mata kuliah juga, jadi dia lebih cenderung fokus ke entah itu bantu orang tuanya kah, entah itu fokus ke hal-hal lainnya kah, sehingga ke skripsinya pun bahkan dia melupakan gitu. Jadi perhatikan juga nanti dengan siapa teman-teman berteman setelah memasuki fase di tugas akhir sih. Minimal teman-teman punya teman yang semangat dalam menjalankan ke tugas akhirnya, kemudian juga bisa bisa cukup diandalkan lah dalam saling menasihati dan mengajak kebaikan. Itu kurang lebih Raisa kalau yang menurut saya. Oke, jadi perlu banget ya reminder gitu. Ya betul, cukup efektif. Oke, siap. Selanjutnya nih masih tentang kondisi psikologis mungkin. Ini mah berdasarkan ya riset kecil-kecilan mungkin ke mahasiswa tingkat akhir. Jadi kalau misalnya kita lagi penelitian nih gitu, dan tiba-tiba nauzubillah sih gitu, penelitian kita tuh gagal gitu misalnya. Padahal kita udah mulai running gitu, udah sebaik mungkin gitu untuk memplanningkan atau ya membuat rencana serapih mungkin gitu. Tapi entah bagaimana caranya gitu ya, bisa gagal. Nah, gimana sih cara untuk membangkitkan semangat kembali? Barangkali mungkin kondisi begitu tuh bikin down banget ya Kang, dan ya mahasiswa tingkat akhir itu benar-benar mentalnya tuh diuji banget gitu. Ya gitu sih Kang. Jadi gimana caranya untuk meningkatkan semangat kembali pada saat kondisi kita tuh mungkin
kondisi terbawah banget gitu. Oke. For your information, barangkali ya selama penelitian ini juga ya saya mengulang 3 kali loh. Jadi saya mengulang prosedur yang bukan yang sama-sama aja sih, dengan memodifikasi beberapa kali prosedur yang menurut saya di awal hasil pertama itu menurut saya gagal. Karena memang ya setelah melihat hasilnya, oh ternyata hasilnya gini. Menurut saya langsung ambil kesimpulan ini gagal. Saya langsung modifikasi prosedur. Kemudian hasil yang kedua modifikasi prosedur itu gagal juga karena tidak sesuai dengan ekspektasi juga, barangkali hasilnya tidak bagus lagi dari segi statistik. Kemudian saya ulang lagi, rombak lagi, modifikasi lagi beberapa bagian di prosedurnya, dan ternyata hasilnya masih gagal. Setelah mengalami 3 kali kegagalan, saya coba pikir lagi, kira-kira gagalnya di sebelah mana ya? Apa memang gagal beneran gagal, atau memang ini hanya asumsi saya yang menyatakan bahwa ini gagal gitu. Akhirnya saya coba memutuskan untuk konsultasi ke dosen pembimbing gitu ya, dan di kegagalan saya yang ketiga gitu ya. Setelah konsultasi, ternyata respon dosen pembimbing apa coba? Ya sudah, ambil saja data yang ada, terkait dia hasil statistiknya bagus atau tidak ya, itu hasil kamu penelitian gitu ya. Dan jika dibandingkan dengan hasil kegagalan saya yang pertama, ternyata makin kesini tuh kegagalannya makin tinggi gitu ya kalau dipresentasikan. Misalkan jatuhnya nih, kegagalan dalam sini tiap orang beda-beda ya. Maksudnya kalau saya sendiri menganggap kegagalan itu ketika memang hasil yang hipotesis yang saya miliki ketika diujikan itu tidak sejalan gitu. Artinya hasilnya tidak signifikan. Artinya saya mengasumsikan bahwa hasil tersebut gagal menurut saya ya, menurut pandangan saya. Tapi ternyata dari sudut pandang dosen pembimbing, hal tersebut memang wajar-wajar saja gitu ya. Artinya masih bisa terjadi lah gitu di skala penelitian ketika hipotesis yang kita berbicara ternyata selama penelitian keberjalanan berlangsung dengan perhatikan beberapa aspek yang mempengaruhinya, ternyata hasilnya masih tidak sesuai dengan ekspektasi yang dihipotesis A, dan itu menurut dosen pembimbing saya juga bukan sebuah kegagalan yang berarti gitu. Artinya ini bisa saja menjadi sebuah cabang ilmu yang baru gitu. Jadi yang pertama kali ketika gagal itu, teman-teman harus memanfaatkan dosen pembimbing. Disitulah gunanya dosen pembimbing gitu ya. Jadi dosen pembimbing itu bukan hadir sebagai tukang revisi, bukan hadir sebagai tukang tanda tangan saja untuk ACC, tapi dia juga punya hak dan punya kewenangan untuk membimbing teman-teman semua gitu ya. Nah, salahnya saya itu kemarin ketika kegagalan yang pertama nggak langsung konsultasi ke dosen pembimbing, jadi langsung memutuskan udahlah ngulang aja. Kemudian gagal lagi yang kedua, ngulang lagi, pas yang ketiga udah saya kehabisan ide gimana lagi cara memodifikasi prosedur, karena memang semua cara sudah saya lakukan tapi hasilnya masih makin memburuk bahkan menurut saya gitu. Jadi barulah saya konsultasi ke dosen pembimbing di kegagalan yang ketiga gitu. Padahal sejatinya kalau saya konsultasi ke pembimbing di kegagalan yang pertama, bisa saja saya sekarang itu udah lulus gitu ya, masih dalam tanda kutip ya. Cuman ya qadarullohnya memang takdirnya seperti ini, cuman bukannya menyesali, cuman saya telat menyadari bahwa ternyata dosen pembimbing itu hadir memang untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi untuk semacam kegagalan, semacam tantangan, semacam bahkan kalau kemunduran semangat pun juga silakan saja konsultasikan dengan dosen pembimbing gitu ya. Kalau misalkan teman-teman masih merasa canggung dengan dosen pembimbing ya teman-teman pasti akan kesulitan sendiri sih menurut saya. Dosen pembimbing pun juga pastinya sudah paham bahwa posisi dia sebagai dosen pembimbing dan ada mahasiswa yang sedang dibimbing oleh dia gitu ya. Ketika mahasiswanya mengalami kesulitan, ketika mahasiswanya mengalami kegagalan, ya peran dia untuk memberikan bimbingan ya. Entah itu memang beberapa dosen punya karakteristik memberikan nasihat yang cukup menyentuh lah bagi saya ketika kita mengalami kegagalan ataupun hambatan di sebuah penelitian gitu ya. Walaupun memang itu baik lagi karakteristik dosen sih. Jadi yang pertama dan yang paling utama, kita harus konsultasi ke dosen pembimbing terkait dengan apapun yang terjadi di penelitian kita gitu. Karena memang keterbatasan ilmu yang kita miliki sehingga kita bisa mengambil hikmah-hikmah ataupun pelajaran-pelajaran dari dosen pembimbing. Kemudian kalau misalkan kita lagi mengalami kegagalan juga selain dosen pembimbing, kita juga bisa bertanya ke kakak tingkat yang dulu penelitian sejenis dengan kita. Kalau misalkan saya nih jatuhnya penelitian tentang penyakit pasca panen atau ya semacam penyakit lah gitu, bisa dikatakan itu. Saat itu juga saya coba minta pendapat ke kakak tingkat yang penelitiannya tentang penyakit juga, tentang penyakit pasca panen juga gitu. Kira-kira dulu mengalami hal yang serupa nggak ya, terus apa yang dilakukan. Ternyata memang pada beberapa kegagalan di selama pelaksanaan penelitian ada yang juga yang dialami oleh kakak tingkat dan dia menyelesaikannya dengan cara yang A, dan saya coba cara yang A ya lumayan terobati gitu ya, selama kegagalan ataupun selama kemunduran yang terjadi di penelitian. Itu sih dua yang pertama, dosen pembimbing dan pengalaman kakak tingkat. Itu cukup ampuh bagi menurut saya untuk mengatasi kegagalan ataupun kemunduran
ataupun segala hal-hal aneh yang terjadi selama penelitian teman-teman semua. Gitu, Raisa. Oke, keren. Jadi benar-benar ya penelitian itu ya nggak harus selalu signifikan kan ya? Ya, betul. Itu konsep yang cukup keliru sih, tapi bukan berarti juga kita mesti santai-santai aja. Oh, ketika tidak signifikan itu kita santai-santai saja gitu. Tidak berarti juga seperti itu, tapi kita juga mesti punya alasan yang kuat kenapa ini bisa tidak sampai signifikan dan apakah alasan itu masuk akal atau tidak gitu ya dengan hipotesis kita. Gitu sih yang saya pahami. Oke, siap. Bisa nih nanti di di referensi gitu ya. Mungkin. Dicoba, semoga cocok. Kang, aku mau nanya lagi. Boleh, monggo. Tadi kata Kang tipsnya cara mengatur waktu selain menggunakan fitur reminder, kemudian istirahat yang cukup, kemudian jaga lingkungan juga. Nah, bagaimana sih cara mengatur waktu selain tadi gitu, versi Akang? Versi saya, kalau saya pribadi karena tipikal orangnya bukan yang tekstual banget gitu ya, artinya segala menuliskan sesuatu secara rinci, detail setiap jamnya mesti ngapain gitu setiap harinya. Saya belum terbiasa ataupun belum masuk ke kategori orang yang terbiasa dengan hal itu. Kalau saya pribadi sih, selain menggunakan aplikasi di HP, kemudian juga lingkungan, biasanya saya juga ini sih memanfaatkan dinding-dinding di kamar gitu loh. Jadi kayak semacam teman-teman punya target di bulan ini harus menyelesaikan apa, tempel di dinding, di styrofoam ataupun yang ya pokoknya nempel di dinding, pokoknya nempel di mana ketika teman-teman lagi tiduran, lagi nyantai, lagi jantai, itu tuh kelihatan banget gitu. Contoh kalau misalkan saya di kosan nih, kalau misalkan saya nggak ada kerjaan ya pasti tiduran terus main HP gitu ya. Ketika tiduran kan pasti ada satu titik di mana titik itu tuh bisa terbaca ataupun sering terlihat ketika kita lagi tiduran gitu ya. Contohnya ya mungkin 45 derajatnya arah mata ketika kita tiduran. Nah, saya coba tempel beberapa tulisan di sana tuh dengan jelas dan dengan besar gitu ya. Ketika memang lagi nyalse ataupun bahkan tidak sadar bahwa saya punya target, dan ketika lagi tiduran melihat baca tulisan itu langsung oke, saya ternyata punya hal yang harus dikerjakan gitu. Jadi buat lingkungan semenekan mungkin ya, bukan semenekan mungkin bahasanya, mungkin buat lingkungan tertekan mungkin gitu ya, supaya teman-teman memang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin gitu. Selebihnya mah ya kalau teman-teman terbiasa dengan tekstual, dengan menuliskan jadwal harian, ya itu lebih baik ya. Menurut saya itu juga cukup efektif. Ada juga memang orang yang memang tidak terbiasa dengan hal-hal pengaturan jadwal yang pasti gitu ya. Mereka hanya sebatas menjadwalkan, misalkan hari ini saya harus A, B, C, D tanpa tahu jamnya jam berapa gitu ya. Itu juga kalau misalkan menurut dianya ampuh ya silahkan laksanakan gitu. Yang jelas kalau menurut saya pribadi kita mesti banyak menempatkan diri ataupun menempatkan sesuatu yang membuat kita teringat tentang tugas akhir gitu ya. Mulai dari lingkungan kah, mulai dari HP kah gitu ya. Kalau dari lingkungan tadi bisa dari teman atau enggak misalkan lingkungan di sekitar kosannya dengan tempelan-tempelan ataupun dengan foto-foto yang membuat teman-teman teringat dengan tugas akhir. Itu sih, selebihnya mah tiap orang pasti punya tekniknya masing-masing. Cuman kalau teknik saya pribadi dan mungkin juga itu teknik umum yang dilakukan oleh banyak orang seperti itu sih. Dan ya itu mah baik lagi ke ini sih, ke komitmen teman-teman semua. Kalau teman-teman berkomitmen benar-benar kuat gitu ya, dan benar-benar niat sekali untuk menyelesaikan tugas akhir dengan sesegera mungkin, ya insya Allah dimudahkan. Kurang lebih gitu loh. Oh iya Kang, pasti banyak tempelan-tempelan ya Kang, biar lebih teringat. Betul sekali, itu lumayan efektif sih bagi saya. Aku mau nanya lagi deh. Boleh. Nah mungkin agak spesial mungkin ya, karena penelitian kali ini tuh benar-benar di masa pandemi gitu ya Kak. Berbeda dari mungkin kondisi di mana ya kita nggak bisa memprediksi keadaan seperti ini gitu. Iya. Dan apa sih mungkin apa yang dirasakan gitu ya, selain tadi mungkin ya lebih ke hikmah aja sih, hikmah apa sih yang didapat ketika kita penelitian terus di masa pandemi. Kalau tadi kan terjeda ya 3 bulan gitu, dan pasti ada lah ya hikmah yang ya didapat lah ya dari kejadian ini gitu. Iya, pasti sih. Hikmah pertama dan yang paling utama yang saya dapat selama penelitian ini sih,
saya belajar ikhlas dan sabar sih sebenarnya, itu dua yang utama. Karena memang saya kontrak skripsi di semester 7 gitu ya, dengan ekspektasi bahwa semester 8 saya bisa selesai, karena jangka waktu penelitian saya pun juga tidak lebih dari 3 bulan. Jadi saya membayangkannya pada saat itu setelah semester 7 itu, oh ya udah penelitian saya bisa selesai di sekitaran bulan Maret dan April gitu ya. Tapi kadarulahnya di bulan Maret atau Februari akhir ya, awal Maret itu terjadi pandemi gitu ya, mulai pandemi, dan itu juga mulai merubah segalanya gitu ya. Jadi mulai jadwal-jadwal yang sudah ditentukan, rencana-rencana yang sudah dijadwalkan mulai agak perlu direkonstruksi ulang. Yang pertama sih saya belajar ini sih, belajar ikhlas dan sabar, bahwa ya sekeras apapun kita merencanakan, sekuat apapun kita berusaha, sedetail apapun kita menuliskan target-target kita, kalau misalkan Allah belum berkata ya akan terlaksana gitu. Jadi saya belajar mengikhlaskan apa yang terjadi, mengikhlaskan segala target-target saya yang perlu direkonstruksi ulang, mengikhlaskan segala rencana-rencana saya yang perlu diatur ulang jadwalnya gitu ya. Jadi saya belajar ikhlas dulu sih. Setelah itu baru ke sabar. Jadi kayak semacam ya udah, maksudnya toh kita dengan marah-marah pun ataupun dengan kayak semacam dalam tanda kutip mengumpat keadaan pun juga tidak akan memperbaiki keadaan, tidak akan membuat kita lulus jadi semakin cepat, tidak akan membuat tugas akhir kita selesai dengan sempurna gitu. Jadi hikmah yang paling utama yang saya rasakan itu sih, saya belajar ikhlas dan sabar gitu. Jadi jatuhnya ketika menjalankan penelitian jadi lebih banyak kayak semacam berenang, oke, harus sabar, harus tenang gitu ya. Kalau marah-marah nanti udah stres karena kondisi pandemi dan stres karena perubahan lingkungan yang ada gitu ya, mulai dari perubahan di aktivitas di kampus dan aktivitas lainnya gitu ya, yang itu sudah cukup membuat stres. Kalau misalkan saya stres dengan tugas akhir juga, itu akan makin membuat saya stres. Jadi oke, tugas akhir saya nggak boleh terlalu membuat stres gitu ya, nggak boleh terlalu dibawa stres, sehingga saya harus ikhlas, saya harus belajar gitu ya. Dua sikap itu yang menurut saya sangat terasa sekali perbedaannya ketika menjalankan tugas akhir gitu ya. Jadi bagi saya pribadi sih, tugas akhir ini menjadi salah satu titik perubahan yang cukup signifikan lah dalam kehidupan saya gitu ya. Selain memang ada fase-fase yang lainnya gitu ya. Jadi di tugas akhir ini bener-bener kayak semacam titik baliknya perubahan bagi saya lah gitu. Mulai dari kayak semacam perubahan pola pikir saya, kemudian bagaimana saya mencikapi hal-hal yang terjadi, bagaimana saya menentukan masa depan yang akan saya lakukan. Itu sih yang paling utama, saya belajar ikhlas dan sabar. Lebihnya mah ya itu mah pasti dialami oleh banyak orang sih. Itu sih Roisa. Mungkin ini pertanyaan pamungkas ya. Kita udah ya hampir mau 1 jam gitu kita ngobrol gitu, dan aduh mohon maaf nih Kang, jadi kesannya interview ya. Gak apa-apa. Ini mah ngobrol santai ya. Nah, gimana? Mungkin apa sih yang akan dilakukan mungkin ya nanti setelah lulus gitu. Jadi pas ke kampus mungkin mau melakukan apa gitu, terus juga mungkin lebih ke nanti setelah lulus mau ngapain gitu. Oke. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kalau saya pribadi merencanakan, terlepas dari apa yang terjadi saat ini ya, jadi kalau dulu mungkin ya selama aktif perkuliahan di semester 1 sampai semester berapa ya mungkin ya, semester 6, saya sangat bersikeras untuk lanjut S2 selalu, mau nggak mau harus lanjut gitu ya, ngejar APDP sih umumnya, ngejar ke sana, karena memang saya kan alhamdulillahnya dulu ketika kuliah itu award dari bidik misi juga, jadi mungkin ada setahu saya ada memang kuota afirmasi untuk APDP di yang dulunya mahasiswa bidik misi gitu. Jadi dulu saya ngejar target itu ya. Cuma setelah masuk ke semester 7 dan mempertimbangkan banyak hal, juga mendengar banyak mungkin sharing dari para pemburu beasiswa juga barangkali ya. Setelah saya cek lagi ke dalam diri saya sendiri, oh ternyata memang ada beberapa hal yang perlu saya siapkan lebih banyak, perlu saya siapkan lebih matang gitu ya. Saya tidak bisa paksakan dalam waktu 1 tahun gitu ya. Jadi mulai dari situ saya coba alihkan haluan saya untuk bekerja terlebih dahulu. Jadi insya Allah setelah lulus ini ya, insya Allah mudah-mudahan bulan sekarang bisa lulus, saya coba fokus untuk cari kerja terlebih dahulu, jadi profesional dulu lah tanda kutipnya ya. Jadi cari kerja terlebih dahulu selama, mungkin target saya selama 2 tahun maksimal.
sambil mempersiapkan untuk untuk ikut seleksi beasiswa juga. Setelah itu baru mulai bukan coba-coba sih, mulai untuk mengikuti tes-tes untuk seleksi S2 gitu ya, entah itu beasiswa atau tidak gitu. Jadi saya coba targetkan selama 2 tahun untuk bekerja terlebih dahulu, karena ini juga akan menjadi nilai yang cukup baik dan bagi saya gitu ya, ketika nanti masuk ke dunia S2 juga gitu, karena memang saya punya pengalaman di lapangan juga, sehingga ketika kuliah nanti bisa lebih eksploratif lah dalam kuliahnya gitu. Khawatirnya kalau misalkan memang lanjut kuliah dengan keterbatasan yang saya miliki saat ini, dari eksplorasi saya masih kurang gitu. Jadi belum pernah melihat ke lapangan secara langsung, jadi jatuhnya khawatirnya nanti S2 tidak terlalu maksimal. Jadi target saya terdekat dan memang sudah saya ikhtiarkan 2 tahun pertama ini, insya Allah saya fokuskan untuk bekerja sambil untuk mempersiapkan studi lanjut saya gitu ya di S2. Setelah 2 tahun bekerja barangkali, bahkan mungkin cukup 1 tahun juga, insya Allah ya, nanti gimana berjalannya takdir Allah gitu. Jadi sambil mempersiapkan juga untuk S2, setelah itu baru lanjut bukan nyoba-nyoba sih sebetulnya, ikut seleksi gitu ya, entah itu beasiswa, entah itu reguler untuk masuk ke S2, insya Allah mudah-mudahan bisa terlaksana. Seperti itu Raisa. Wah, Masya Allah ya, semoga dilancarkan. Amin. Mungkin karena tadi pertanyaan pamungkas ya, terakhir, mungkin ada closing statement barangkali dari Akang. Ini sih tetap jaga semangat aja, jadi barangkali tetap dijaga kembali niat teman-teman semua memulai semua ini untuk apa, mulai kuliah di pertanian itu untuk apa, mulai kuliah itu untuk siapa, diingat-ingat kembali. Mungkin itu akan jadi penyemangat sih ketika teman-teman sedang tidak semangat gitu ya. Teman-teman harus ingat memulai semua ini karena siapa dan untuk siapa gitu ya. Kalau teman-teman belum mempunyai alasan itu, maka segera cari dari sekarang gitu ya. Entah itu orang tua, entah itu untuk masa depan teman-teman kah, itu perlu teman-teman ingat selalu gitu ya, supaya teman-teman tetap semangat gitu ya. Selebihnya mah ikhlaskan saja, maksudnya ya pasrahkan saja kepada Allah gitu ya. Apapun yang terjadi, teman-teman harus tetap senantiasa menerimanya dengan ikhlas dan sabar gitu ya. Karena memang apa yang menjadi rezeki untuk teman-teman semua tidak akan melewatkan teman-teman, dan apa yang sudah melewatkan teman-teman semua hingga saat ini itu nggak akan pernah jadi rezekinya teman-teman. Jadi tetap berusaha semaksimal mungkin terkait apa yang nanti didapatkan, pasrahkan saja kepada Allah. Gitu kurang lebih Raisa. Entah ini ngena atau tidak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, siap. Kayak merasa amazed banget lah. Untuk ya kalau zaman sekarang kan bahasanya daging banget gitu ya. Ngobrol kita malam kali ini. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kalau ada manfaatnya. Terima kasih Raisa dan teman-teman Lulu, Erwin, dan juga teman-teman RTP yang lain yang belum bisa hadir malam hari ini. Iya, makasih banget nih Kang sudah berkenan hadir. Siap. Meluangkan waktunya mungkin di tengah-tengah kesibukan gitu ya. Mau kesibukan? Enggak, kalau insya Allah lagi cukup luang. Harapan untuk podcast Himagro. Karena kan kita Himagro udah lengser di kemarin gitu ya. Nah, nanti mungkin akan yang melanjutkan kembali gitu di periode selanjutnya gitu. Itu sih mungkin barangkali harapan apa sih gitu untuk podcast Himagro, terutama mungkin divisi RDP ya. Karena kan ya kan juga kan dulu pernah menjabat gitu sebagai kepala divisi ya di periodenya gitu. Iya, betul. Harapan saya yang paling utama ya adalah tetap berjalan. Terkait teman-teman sudah lengser, terkait siapa yang akan melanjutkan nanti, pokoknya harapan saya podcast ini harus tetap berjalan sih. Masalah banyak yang dengar atau tidak, itu menjadi teknik teman-teman semua dalam memasarkan gitu ya. Yang jelas menurut saya ya, ini media komunikasi yang sangat cukup efektif bagi saya gitu ya, mengingat kondisi saat ini pun juga memang sedang musim-musimnya atau memang sedang digemarinya gitu ya dari podcast ini. Jadi yang paling utama tetap berjalan gitu ya, terlepas dari nanti banyak yang dengar atau tidak, itu bergantung ke pemasaran teman-teman semua. Adapun untuk topik-topiknya, saya percayakan kepada teman-teman di RDP barangkali atau enggak di Himagro itu sendiri, atau bahkan mahasiswa agro di yang sedang kuliah saat ini gitu ya. Karena memang teman-teman semua yang masih mahasiswa aktif pasti mengetahui lah, maksudnya isu-isu ataupun topik-topik apa yang memang sedang dibutuhkan saat ini gitu ya. Karena beda sih kalau misalkan saya sebagai mahasiswa tingkat akhir dan keperluannya pun juga beda gitu ya. Jadi saya memikirkannya bukan untuk
kuliah lagi di semester berikutnya gitu, tidak gitu. Tapi untuk besok mau ngapain, apa yang saya lakukan setelah kuliah lulus nanti. Tapi kalau teman-teman yang masih kuliah, masih aktif kan, menurut saya isunya masih apa ya, masih sangat-sangat lah, masih tahu apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa saat ini gitu. Karena memang mungkin target utamanya mahasiswa aktif gitu, walaupun memang tidak menutup kemungkinan mahasiswa-mahasiswa yang tidak aktif, yang sudah tidak aktif pun masih terus mendengar gitu. Cuman memang ini menjadi salah satu media komunikasi yang cukup baik dan cukup efektif bagi saya untuk menjadi brandingnya Himapit sendiri gitu, khususnya di RPT gitu. Jadi harus tetap berjalan gitu ya, terlepas nanti masih menjabat atau tidak, kemudian siapa yang megang nantinya, pokoknya mau tidak mau harapan saya ini harus tetap berjalan gitu sih Raisa, nggak muluk-muluk kalau saya. Oke, mudah-mudahan kita juga berharap gitu ya, mungkin ini menjadi satu amal jariah juga gitu ya, kalau misalnya betul. Orang mengambil value di lewat ini ya, podcastnya kita gitu kan. Kalau misalnya sebenarnya podcast kita tuh emang di Instagram ya pada awalnya, jadi launching pertama itu di Instagram, tapi karena memang mengingat sekarang kan udah bertransformasi di Spotify gitu ya. Dan juga kuota dari Kemendikbud ya yang emang limit banget gitu ya. Jadi kita coba pindah haluan gitu untuk bisa meneruskan di Spotify. Dari kami gitu ya Kang, divisi RDP yang sudah lengser. Ucapkan terima kasih banyak ya atas ketersediaannya. Dan ya penutupnya spesial banget itu, berbeda mungkin dari sebelumnya itu kan tentang budidaya gitu ya. Terus betul. Ya tips trik untuk menanam gitu lah intinya. Tapi di podcast kali ini benar-benar spesial. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi intinya atas ketersediaannya. Semoga waktu-waktu yang diluangkan ini jadi waktu-waktu yang berkah ya. Jadi amin. Dan kita semuanya juga. Terima kasih juga ya Raisa dan teman-teman RDP lainnya. Sebuah kehormatan bagi saya. Oke, sukses selalu Kang. Amin. Teman-teman juga sukses selalu ya, semangat selalu. Wah, terima kasih Kang. Sama-sama Erwin, Lulu, Raisa. Salam untuk teman-teman yang lainnya ya. Baik, para pendengar podcast. Pada kali ini kita cukupkan ya untuk episode ke-23 ini. Selamat bertemu kembali di episode selanjutnya. Sampai ketemu di podcast Agapedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.